Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pernyataan bahwa Yesus Kristus menjanjikan 100 bidadari atau 100 wanita bagi pengikut-pengikutnya. Benarkah hal ini menyatakan demikian dengan dalil yang ada di dalam Injil Matius 19 ayat yang ke-29? Dituliskan demikian, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dengan pernyataan Yesus Kristus dalam Injil Matius 19 ayat 29, ada beberapa orang yang menyimpulkan bahwa orang yang mengikut Yesus akan diberikan 100 bidadari atau wanita. Sebelum kita membahas bagian ini lebih lanjut, mari kita simak video ini. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that. Di kitabmu juga Yesus menjanjikan 100 wanita. Itu mau diapain itu wanita yang dijanjikan Yesus 100 kali lipat tuh? Tunjukkan perkataan Yesus menjanjikan 100 istri. Huruf per huruf. Oke? Baik, saya mulai ya. Coba kamu buka Matius 19 ayat 29. Kita telaah kasus, kemudian kita telaah kritik. Kritik apa? Kritik teks. Nanti saya akan mengarahkan seperti apa akal Anda bisa berfungsi dengan baik. Saya bacakan ya, ini terjemahan baru. Dan setiap orang yang karena namaku, orang tersebut meninggalkan rumahnya. 1, meninggalkan saudara-saudara laki-lakinya. 2, meninggalkan saudara perempuannya. 3, meninggalkan bapaknya. 4, meninggalkan ibunya. 5, meninggalkan anak-anaknya. 6, meninggalkan ladangnya. 7. Siapa yang tidak disebut di ayat ini? Di sini kan sudah disebut. Rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya. Siapa yang tidak disebut di sini? Kau jawab dulu dengan jujur, ya. Dan setiap orang karena namaku, dia meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, atau ladangnya. Siapa yang tidak disebut di sini menurut Anda? Sangat jelas dari video-video yang kita perhatikan bahwa mereka kaum otak ngeres mengklaim bahwa dalam Matius 19 ayat yang ke-29 ini merupakan janji Yesus Kristus bagi pengikutnya bahwa mereka yang mengikut Yesus akan memperoleh 100 perempuan atau 100 bidadari. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi bagian ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah, mintalah pimpinan Roh Kudus supaya pikiran kita disucikan dan dikuduskan dan tidak cabul dalam membaca Alkitab. Lalu yang kedua, jangan pernah kita membawa persepsi atau kita memandang dari kitab lain dan kita menyamakan di dalam Alkitab. Itu ada Alkitab yang mengatakan janji Tuhannya bahwa yang menyembah dia akan diberikan 72 bidadari. Dan jangan membawa konsep atau pola berpikir itu dengan pemahaman kita kepada Alkitab. Karena di dalam kekristenan tidak ada dan tidak pernah ada janji Allah
yaitu tentang pesta seks di dalam kerajaan sorga. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Ingat baik-baik ketika kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya pikiran kita disucikan. Mari kita akan membahas bagian ini dalam Matius 19 ayat yang ke-29. Mari kita perhatikan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kata 100 kali lipat ini tidak bisa kita artikan secara harafiah. Bayangkan orang yang mengikut Yesus Kristus, dia akan memperoleh 100 kali lipat rumah, 100 kali lipat bapak, 100 kali lipat ibu. Mari kita perhatikan, ayat ini ada oleh karena ayat sebelumnya, yaitu tentang kisah seorang muda yang kaya raya, yaitu ia tidak bisa meninggalkan hartanya demi mengikut Yesus Kristus. Dia merasa bahwa harta lebih penting daripada Yesus Kristus. Oleh karena ketika dia mau mengikut Tuhan, Yesus memerintahkan tinggalkan hartamu. Maka dia menangis dengan sedih oleh karena banyak hartanya. Nah, maka dari itu lanjutan ini Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Di dalam ayat yang ke-28, Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, di situ ada kata pada waktu penciptaan kembali. Ini berarti berbicara tentang kehidupan yang kekal, bahwa penciptaan kembali itu artinya kita ketika menghadap Tuhan Yesus akan mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, oleh sebab itu dalam ayat yang ke-29 di situ dituliskan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini tidak boleh kita pandang dengan mata dunia, tetapi kita harus memandang bagian ini dengan kacamata atau cara pandang rohani. Kita harus memandang bagian ini lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Berkat yang lebih besar yang bisa kita pandang dengan kacamata rohani. Tentunya kita tidak boleh menjadikan harta itu yang lebih utama dalam setiap kehidupan kita. Bahwa damai sejahtera Kristus itulah yang kita peroleh ketika kita mengikut Dia. Nah, banyak orang yang mempertahankan hartanya, tetapi tidak ada damai sejahtera dalam dirinya. Ketika kita mengikut Kristus, ada harta yang lebih besar dari semuanya itu, ialah harta rohani. Nah, oleh sebab itu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memandang semuanya ini dari cara pandang rohani kita, bukan dunia. Kalau kita memandang hal ini dengan dunia, secara duniawi, maka otak kita jadi berpikir kotor seperti apa yang sudah dipahami oleh kaum otak ngeres. Oleh sebab itu, mari kita memandang bagian ini dengan pertolongan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak tersesat dalam memahami kebenaran firman Allah. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, bagaimana kehidupan rasul-rasul. Di situ yang meninggalkan hartanya, meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya. Apakah mereka mendapatkan 100 kali lipat perahu?
jala, dan lain sebagainya. Tidak, tetapi ada damai sejahtera ketika kita mengikut Yesus Kristus. Dan damai sejahtera itu lebih dari sekedar harta yang ada dalam dunia ini. Mari kita mengikut Yesus supaya kita beroleh damai sejahtera yang dari Tuhan, dan kita beroleh sorga mulia yang telah dijanjikan bagi setiap kita pengikut Kristus. Ingat, dalam kebenaran firman Allah, dalam kekristenan, tidak ada suatu hal yang duniawi di dalam kerajaan Allah. Tidak ada pesta seks, tidak ada pikiran kotor, semuanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bila melalui video ini kita diberkati dan wawasan kita semakin luas, pikiran kita diluruskan oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Solideo Gloria.